Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyu Kristina akan menjelaskan tentang asuransi mengenai mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi yaitu bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang akan terjadi secara tak terduga. Menurut Pasal 246 KUHD RI, suatu perjanjian dengan di mana penanggung meningkatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pengertian asuransi lainnya yaitu suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Adapun unsur-unsur dari asuransi, yang pertama, tertanggung yaitu pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Yang kedua, penanggung, pihak yang bersedia menanggung kerugian. Yang ketiga, premi, yaitu pembayaran yang diterima penanggung. Yang keempat, polis, yaitu kontrak asuransi. Yang kelima, exposure, kerugian yang dihadapi. Yang keenam, peril, yaitu segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Yang ketujuh, yaitu hazard, yaitu suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadi kerugian. Selanjutnya yaitu manfaat dari asuransi. Yang pertama, membuat masyarakat dan perusahaan dalam keadaan aman. Yang kedua, mempertahankan efisiensi perusahaan merupakan alat penabung. Yang ketiga, dasar pemberian kredit. Adapun jenis-jenis dari asuransi yaitu yang pertama, social insurance, yang kedua, volunteer insurance. Jenis asuransi social insurance yaitu merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik lokal, regional maupun nasional. Dilandasi atas pengertian bahwa di dalam perekonomian terdapat individu-individu yang menghadapi resiko-resiko fundamental yang tidak mampu mereka tangani sendiri. Jenis asuransi yang kedua yaitu volunteer insurance, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, government insurance, yang asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua, commercial insurance, asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga dari risiko-risiko yang mendatangkan kerugian. Commercial insurance ini terbagi menjadi dua, yaitu ansuran perorangan, yang terdiri dari ansuran kesehatan, kecelakaan, dan jiwa. Yang berikutnya asuransi kerugian, yaitu terdiri dari asuransi kebakaran, kredit, dan kendaraan. Adapun perbedaan dari asuransi jiwa, yang pertama, objek penanggungnya yaitu jiwa manusia. Risiko yang dihadapinya kematian. Risiko klaim dan klaimnya hanya sekali. Dalam premi terdapat unsur tabungan dan proteksi. Kontrak umumnya berjangka panjang lebih dari 10 tahun. Prinsip indemnity tidak berlaku. Sedangkan kerugian, objek penanggungnya harta benda atau piutang. Risiko bersifat spekulatif, mungkin terjadi atau tidak terjadi. Yang kemungkinan terjadi risiko dan klaim berkali-kali. Dalam premi hanya terdapat unsur proteksi. Kontrak umumnya berlaku periode dan dapat diperpanjang. Berlaku prinsip indemnity atau ganti rugi yang boleh melebihi kerugian yang terjadi. Berikutnya perbedaan asuransi dan tabungan. Asuransi uangnya bisa diterima dapat ditentukan sendiri pada saat perjanjian dibuat. Ada unsur keharusan untuk membayar premi dengan teratur. Besar premi yang dibayarkan harus tetap. Dan terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai dengan perjanjian. Dan saat meninggal, uang yang diterima sudah pasti. Sedangkan tabungan, besar uangnya akan diterima tergantung pada kemauan penabung, dan tidak ada unsur keharusan dalam menabung. Besar uang yang ditabung tidak tetap, dan besar uang
tergantung pada jumlah tabungan ditambah bunga, dan tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko. Adapun perbedaan asuransi dan judi, asuransi mengurangi risiko yang sudah ada, bersifat sosial terhadap masyarakat, besarnya risiko dapat diketahui dan diukur, dan kontrak tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan judi, risiko semula belum ada dan baru muncul setelah orang berjudi. Bersifat tidak sosial, besar risikonya tidak dapat diukur, dan tidak ada kontrak tertulis tergantung itikat baik. Baiklah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.